saya, Mas, saya itu aglonema saya itu kena serangan kutu putih. Padahal sudah tak semprot pakai antrakol loh, Pak. Nggak mempan. Banyak yang berpikir, ada apa, kenapa Pak, antrakol pasti mengatasi segalanya. Itu waktu awal-awal saya juga seperti itu. Apa-apa antrakol lah. Mas, aglonema saya ini kena busuk daun. Kok nggak mempan ya? Padahal udah tak kasih furadan. Itu ibaratnya gini, saya pusing, minumnya obat. Panu, nggak apa-apa. Semuanya kan belajar. Dan teman-teman kalau bingung, jadi ini kan jadwal bulan Februari. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Halo teman-teman, jumpa kembali di Rimawan Vlog dan Kirina Nurseri. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Semoga sehat, rezekinya banyak. Amin. Baik, teman-teman. Jadi banyak sekali yang request ya tentang jadwal bagaimana pemberian pupuk dan bagaimana juga jadwal pemberian pestisida. Nah, semalam nih ada salah satu penggemar Rimawan Vlog yang sampai membuat jadwal. Mas, kalau saya bikin jadwal seperti ini berdasarkan dari video yang saya tonton dari Masnya gimana? Saya lihat, waduh Pak, jangan digunakan dulu, saya bilang gitu, karena saya lihat sekilas saja sama istri saya pelajari dikit, wah nanti bisa rancu. Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada teorinya, ada literasinya, sehingga kita bisa menyusun jadwal dan itu akan menjadi hal terbaik untuk aglonema kita, kan gitu. Lalu akhirnya semalam istri saya lembur ya, mencari literasi, mencocokkan. Sebenarnya kita udah punya jadwal, tapi kita cocokkan lagi dengan literasi yang ada. Bener nggak? Jangan-jangan nanti dasar teorinya salah, karena cara praktek sudah bener, tapi belum tentu kan. Setelah kita pelajari sedikit, bareng ngobrol, diskusi, ada literasinya, wah ketemu. Saya sudah ada jadwalnya, sudah saya pegang ya, ini kertasnya. Kertasnya ini adalah jadwal. Nah, jadwalnya nanti akan disampaikan, saya jelaskan secara detail, tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses pembuatan jadwal. Karena jadwal tiap bulan itu berbeda. Jadwal Januari, Februari, ke Maretnya itu berbeda. Kita semacam gini ya, kita menyesuaikan. Karena ketika terjadi seperti ini, oh berarti nanti jadwalnya bisa dimajukan atau dimundurkan sesuai dengan kondisi tanaman kita, juga cuaca. Kita mulai ya. Teman-teman, saya dan istri ya sudah menyusun jadwal. Jadwal ini untuk bulan Februari tahun 2021 disesuaikan dengan cuaca saat ini, yakni cuaca hujan. Nah, teman-teman bisa membuat sendiri. Yang paling penting dalam pembuatan jadwal seperti ini adalah memahami prinsip dasar supaya tidak salah. Kita mulai ya dari yang pertama. Yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan dalam penyusunan jadwal, yakni apa yang akan kita siramkan. Nah, kalau saya ya, prinsip yang saya gunakan adalah saya jarang sekali menggunakan air kosongan. Artinya nanti air itu saya campur dengan pupuk atau air saya campur dengan pestisida. Tapi misalnya nanti saat saya sibuk dan tidak memungkinkan dan memang harus disiram, ya saya siram dengan air kosongan saja atau air sumur yang biasa saya siramkan ke tanaman aglonema. Itu tentang apa yang kita siramkan. Lalu yang kedua adalah interval. Mas, setiap berapa hari sekali sih harus disiram? Nah, kalau saya merunut pada musim. Kalau musim kemarau, apalagi di Kartasura ini kan panas ya, saya bahkan hampir tiap hari. Karena memang benar-benar kering gitu kan. Wah, ini kalau nggak segera disiram, ya nanti khawatir dengan tanamannya. Itu. Kalau musim penghujan itu rata-rata ya antara 2 sampai 4 hari. 3 hari, 2 hari, 4 hari. Prinsipnya saya untuk mengetahui kapan saat tepat itu saya melihat media tanam. Ini caranya. Kita lihat dulu media tanamnya. Kalau ini kelihatan basah ya, kemungkinan basah, tapi perlu kita korek. Jangan-jangan yang basahnya yang atas aja, bisa jadi kan. Atau di atasnya ini kering, ternyata di dalam masih basah. Nah, kita sendiri yang menentukan apakah perlu disiram atau enggak. Nah, itu nanti kita jadi tahu, oh saat yang tepat adalah 2 hari, saya 4-3 hari, seperti itu.
Itu soal interval. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang tepat untuk menyiram, pagi, siang, sore, atau malam. Nah, teman-teman kalau ingin lebih jelas lagi, saya pernah membuat videonya, ya ini bagaimana tentang penyiraman secara lengkap. Tapi akan saya jelaskan di sini. Jadi kalau saya menyiram air dengan pupuk gitu kan, waktu ideal adalah pagi antara jam 7 sampai jam 10. Tetapi kalau misalnya nggak ada waktu pagi, ya sore nggak apa-apa. Yang penting sudah tidak terlalu panas, yakni di atas jam 3 sampai sebelum maghrib. Itu untuk pupuk. Demikian juga ketika saya menyiram air dengan pestisida. Pestisida ini ada 4 ya yang saya bahas di sini ya. Ada fungisida, ada bakterisida dan virusida, lalu yang terakhir adalah insektisida. Nah, untuk pagi itu yang paling bagus itu bakterisida, fungisida ataupun virusida itu pagi antara jam 7 sampai jam 10, kalau nggak bisa ya sore. Tetapi kalau untuk air dan insektisida itu paling ideal adalah sore hari. Kenapa? Karena serangga, lalu ada bekicot, siput, luwing, itu mereka bergerilya di malam hari. Makanya kalau mau menyiram air dan insektisida itu di sore hari sebelum maghrib. Nah, teman-teman kan sering tuh kita lihat tanamannya baik-baik saja, ya kan? Waduh sehat. Setelah paginya ya kan, waduh kok lubang-lubang, ada yang dimakan daunnya dan sebagainya. Karena memang malam hari mereka bergerilya. Coba deh malam hari di kebun, di taman, teman-teman, malam-malam tuh lihat pakai senter, itu mereka ada luwing dan kawan-kawan, kelabang dan sebagainya, siput bergerilya di malam hari. Saya tuh sering ketika memang di depan rumah saya itu masih tanah dan tamannya itu masih tanah ya gitu. Lalu ke teknik penyiraman, Mas, siramnya itu ngocor alias jenuh atau hanya spray saja? Nah, kalau prinsip yang saya gunakan adalah selang-seling. Kalau sekarang sudah nyiram jenuh, ngocor, periode berikutnya saya nyiramnya spray atau semprot aja. Periode berikutnya ngocor dan begitu seterusnya. Tetapi kalau teman-teman pengennya, wah saya ini pengennya itu lebih mantep mas kalau ngocor, ya nggak masalah. Atau lebih mantep kalau spray aja karena khawatir, ya itu nggak masalah. Yang penting teman-teman harus memperhatikan media tanamnya. Kalau media tanamnya ngocor sih. Kalau media tanamnya itu memang sudah sesuai prinsip-prinsip seperti porositasnya bagus, mau disiram jenuh terus, itu tidak masalah. Nah, kita ke prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima ini sangat penting. Bahkan berkali-kali sering teman-teman tanyakan sampai saya bikin video pendeknya. Boleh nggak sih Pak, pupuk dicampur dengan pestisida? Saya jelaskan singkat di video pendek saya itu kan semalam kan. Pupuk kalau dicampur pestisida, pupuk itu sifatnya basah, sementara pestisida itu sifatnya asam. Basah ketemu asam jadinya netral. Artinya kalau itu tuh dicampur ya, ini pupuk, ini pestisida dicampur dalam satu ember, itu akhirnya netral, nggak ada fungsinya, kita kayak nyiram air kosongan. Itu ya penjelasan singkatnya. Tapi kalau penjelasan lebih rincinya seperti ini. Dalam pupuk itu ada unsur-unsur mikro seperti kalsium, magnesium, sulfur. Itu kan sifatnya alkali ya, basah ya. Nah, zat-zat ini kalau tercampur dengan pestisida yang sifatnya asam, jadinya hidrolisis. Terjadi penguraian, sama-sama tidak memberikan manfaat alias mubazir. Jadi saran saya, pupuk dan pestisida tidak boleh dicampur. Nah, prinsip nomor 6 tidak kalah penting. Lalu apa yang terbaik mas? Yang terbaik adalah pemberian pupuk dan pemberian pestisida dilakukan secara bergantian. Jadi misalnya habis diberikan pupuk, periode berikutnya diberikan pestisida. Lah, kenapa demikian mas? Kita ingat lagi ya. Kita coba ingat lagi saat saya membuat atau meracik media tanam. Jadi saat meracik media tanam tentu teman-teman masih ingat saat itu saya berikan kapur dolomit. Tujuannya apa? Tujuannya agar media tanam memiliki pH yang netral. pH yang netral inilah yang dibutuhkan oleh akar supaya bisa
secara optimal menyerap nutrisi. Jadi media tanam sudah pH-nya netral nih, akhirnya diberikan pupuk, bleng, ya kan? Nutrisinya bisa diserap dengan maksimal oleh tanaman. Tetapi setelah diberikan pupuk, pupuk ini kan sifatnya basah, meninggalkan residunya basah ya. Kalau misalnya masih ada basah ini, residu basah, diberikan pupuk lagi, ya sia-sia. Nutrisinya tidak bisa terserap dengan optimal, makanya perlu dinetralkan. Dinetralkan dengan cara gimana? Dengan cara pemberian pestisida tadi. Pestisida kan ingat ya, sifatnya asam. Jadi diberikan set ya kan, pH-nya netral, bisa diserap fungisidanya dengan baik, meninggalkan residu asam, ya kan? Dinetralkan lagi. Berikutnya diberikan pupuk, demikian seterusnya. Ada lagi yang bertanya, Mas, sebaiknya jaraknya itu berapa? Intervalnya itu berapa? Setelah pemberian pestisida nih, bagusnya nanti pemberian pupuknya itu berapa hari lagi? Kalau saya prinsipnya 2-3 hari sekali. Jadi kalau saat musim penghujan ini pas banget ya kan. Karena saat kita menyiram tidak kosongan ya, diberikan pupuk ya kan, 2-3 hari kemudian diberikan pestisida gitu kan. Tetapi ingat, saat musim kemarau, di kondisi di Kartasura ini kan panas banget nih ya kan. Akhirnya dibutuhkan tiap hari. Berarti bisa ya Mas ya? Habis pupuk, nanti hari berikutnya pestisida, hari berikutnya pupuk lagi, pestisida. Ya kasihan, nanti tanamannya kejet-kejet lempe-lempe. Jadi harus diberikan interval. Intervalnya gini caranya. Caranya karena media tanamnya kan sudah keburu kering nih. Ya setelah diberikan pupuk, dikasih siram dengan air kosongan. Ya kan? Diberikan lagi hari berikutnya air kosongan, berikutnya baru pestisida, berikutnya air kosongan lagi, baru pupuk. Jadi selang-seling seperti itu. Jelas ya? Nah, ini soal materi dari 1 sampai 6, semoga teman-teman sudah jelas. Diharapkan juga teman-teman bisa menyimak dari pertama sampai akhir nanti. Disimak dulu, dipahami dulu, ditonton semuanya dulu. Kalau tidak paham silahkan bertanya ke komentar, karena banyak sekali teman-teman tuh belum ada teman yang belum nonton tahu-tahu bertanya padahal sudah ada, atau teman-teman komentar ternyata sudah ada di akhir video. Jadi gitu ya teman-teman. Sebelum ke prinsip berikutnya, karena semakin lama ini ya prinsipnya semakin agak berat gitu, saya juga udah berat ini, pusing, butuh kopi ini. Kita lanjut ke prinsip selanjutnya, prinsip nomor 7. Baik, kita menuju ke prinsip nomor 7. Prinsip nomor 7 kita membahas tentang jenis-jenis pestisida. Tentu teman-teman akan bertanya tentang bagaimana penjadwalan pestisida karena begitu banyak jenis pestisida. Saya akan menjelaskan tentang pestisida yang sering digunakan dalam tanaman aglonema berdasarkan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Jadi ada 6 ya yang sering digunakan ya. Yang pertama adalah fungisida. Fungisida itu untuk mengatasi serangan jamur. Yang kedua bakterisida, jelas ya dari namanya, mengatasi serangan bakteri. Virusida juga demikian, mengatasi serangan virus. Lalu insektisida untuk mengatasi serangan serangga dan teman-temannya. Lalu moluskisida untuk mengatasi serangan siput, hewan-hewan lunak yang lain. Dan nematisida, yakni untuk mengatasi gangguan cacing. Nah, dari keenam ini tentu kita harus mengaplikasikannya secara tepat. Nah, ini unik, ada yang bertanya pada saya, Mas, saya itu aglonema saya itu kena serangan kutu putih, padahal sudah tak semprot pakai antrakol loh Pak, nggak mempan. Ya itu, gini ya, karena memang banyak yang berpikir ada apa, kenapa apa, antrakol pasti mengatasi segalanya. Itu waktu awal-awal saya juga seperti itu, apa-apa antrakol lah, ada masalah apa, antrakol beres. Padahal antrakol itu fungisida preventif atau hanya pencegahan saja, tidak mengobati. Dan itu fungisida untuk mengatasi serangan jamur. Kalau kutu putih ya jelas yang cocok adalah insektisida. Nah itu kan jenisnya macam-macam. Nah contoh lain nih unik, Mas, aglonema saya ini kena busuk daun, kok nggak mempan ya, padahal udah tak kasih furadan. Nah itu busuk daun itu kan ada dua ya penyebabnya. Kalau nggak bakteri ya jamur ya kan. Ya penanganannya kalau sudah kena busuk daun, ya berarti kan
kuratif ya, mengobati ya. Dihilangkan dulu busuk daunnya, lalu penanganannya kalau yang kuratif tuh baktosin. Baktosin tuh bakterisida, fungisida, bisa juga dengan anti Jerman. Tapi ke jenisnya nanti ya. Jadi harus sesuai. Kalau furadan itu kan insektisida. Jadi nggak cocok, nggak nyambung. Itu ibaratnya gini. Saya pusing, minumnya obat, panu. Jadi nggak nyambung ya kan. Tapi nggak apa-apa. Semuanya kan belajar. Dan teman-teman kalau bingung, udah tanya Google aja lah. Mengatasi ini pasti ada jenisnya apa, lalu dipelajari dulu. Ini obatnya untuk ini, kemudian bahannya apa dan sebagainya, di situ lengkap supaya kita tambah pengetahuan. Nah, tadi sudah soal jenis ya, dijelaskan di prinsip nomor 7. Sekarang juga masih bagian di prinsip nomor 7, yaitu bagaimana dengan penjadwalan. Nah, kalau saya tuh berpatokan pada musim ya. Musim kemarau dan musim penghujan. Kita bahas dulu karena ini musim penghujan ke musim penghujan. Kalau musim penghujan itu gimana kondisinya? Kondisinya adalah kelembapan udaranya tinggi, media tanamnya itu terlalu lembab ya, cenderung lebih basah gitu. Kalau lembab dan basah, yang sering menyerang adalah jamur, bakteri, virus, sehingga pengaplikasian yang paling banyak ya fungisida, bakterisida, dan virusida. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, musim penghujan banyak juga siput. Jadi pengaplikasian yang lain tuh moluskisida. Atau ada juga cacing, jadi dikasih juga nematisida. Itu untuk yang musim penghujan lebih banyak pemakaian pestisida seperti itu. Yang musim kemarau itu yang paling banyak adalah serangga dan kawan-kawannya. Nah, makanya kalau sudah banyak serangan seperti ini, biasanya yang paling tepat yaitu intensitas pemberian insektisidanya lebih sering. Lalu insektisidanya bagaimana, Mas? Nah, karena ini musim penghujan, makanya kan intensitas penggunaan pestisida yang dibutuhkan lebih banyak yang fungisida, bakterisida gitu kan. Insektisidanya dalam 1 bulan hanya 1 kali. Dan itu pun bisa dicampur loh. Pestisida itu bisa dicampur asal 1, bahannya berbeda. Jadi nanti lihat di kemasan ya, bahannya sama nggak nih. Yang kedua, cara kerjanya berbeda. Jadi kalau pestisida yang sistemik dan kontak dicampur itu boleh, tapi kalau kontak sama kontak nggak boleh, sistemik sama sistemik nggak boleh. Bahannya sama, wah nanti kalau bahannya sama kemekeren terlalu banyak. Jadi ketika nanti terlalu banyak, serangganya setelah memakan dan mati, berikutnya itu butuh dosis yang lebih tinggi lagi. Jadi memang tidak boleh untuk dicampur yang sama bahannya maupun sistem kerjanya. Prinsip nomor 8 dalam penyusunan jadwal masih berkaitan dengan pestisida. Kita akan mengatur jadwal berdasarkan cara kerja pestisida. Cara kerja pestisida itu ada beberapa macam ya. Tapi saya ambil 2, itu yang sering digunakan, yakni ada pestisida kontak dan pestisida sistemik. Apa sih Mas arti dari pestisida kontak dan sistemik? Kalau kontak itu gini ya. Contoh sederhananya, ketika pestisida kontak ini kita semprotkan ke semua bagian aglonema misalnya, tetapi ternyata ada bagian sisi sebelahnya yang tidak tersemprot. Nah, makanya yang tersemprot sajalah yang terproteksi dengan pestisida kontak tersebut. Sementara yang tidak tersemprot itu tidak terproteksi. Lalu kelemahan selanjutnya adalah ketika misalnya pestisida itu sudah diaplikasikan, lalu bagian daun yang tersemprot itu dimakan sama serangga misalnya. Nah, bekas gigitannya itu sudah tidak lagi terproteksi. Jadi kalau misalnya ada serangan lain ya tidak mempan, makanya harus disemprot lagi. Intensitas untuk penyemprotan pestisida kontak ini harus lebih sering. Nah, berbeda dengan cara kerja sistemik. Cara kerja sistemik itu dari dalam. Jadi ketika pestisida tersebut disemprotkan ke semua bagian tanaman ya, bisa di bawah daun yang stomatanya membuka atau di media tanam, itu nanti akan diserap ke tubuh tanaman. Jadi istilahnya racun itu akan diserap ke tanaman, meracuni tanaman dalam tanda kutip ya. Tapi tanamannya nggak apa-apa. Nah, racun itu sudah diserap, nanti ketika serangga atau gangguan itu akan dia yang mati. Makanya saya lebih suka nih sistemik karena dari dalam, dan penggunaan sistemik itu tidak terlalu sering, berbeda dengan kontak. Nah, jadi pengaplikasiannya gini, ketika misalnya fungisida ya, fungisida kontak saya menggunakan 3 kali,
sementara fungisida yang sistemik 1 kali. Jadi jelas ya, karena fungisida yang kontak harus lebih sering, sementara sistemik tidak terlalu sering. Prinsip nomor 9 adalah pengaplikasian merek pestisida. Jadi diharapkan ini ya, kalau teman-teman dalam satu area itu sebaiknya menggunakan merek yang berbeda dalam satu area nih. Kalau yang ini, oh ini merek fungisida yang A, ya udah kamu di waktu yang sama itu menggunakan yang B. Kenapa? Supaya kalau semuanya sama menggunakan merek yang sama, itu terjadi kelangkaan produk pestisidanya. Lalu yang berikutnya, kalau sudah tidak menggunakan itu, terjadi ledakan hamanya karena sudah tergantung dengan pestisida itu misalnya. Lalu yang ketiga, harganya jadi melambung tinggi. Jadi sebaiknya digunakan pestisida dengan merek yang berbeda. Lalu teman-teman juga harus menghindari penggunaan pestisida yang mereknya itu terus selama bertahun-tahun. Bayangkan kalau dari pertama sampai bertahun-tahun pakai itu terus, yang terjadi adalah hama akan resisten. Resisten itu artinya kebal ya, karena sudah terbiasa dengan pupuk merek itu. Jadi saran saya memang harus di rolling. Contohnya gini, bulan ini saya menggunakan fungisida bakterisida dan virusidanya itu anti Jerman. Itu kan kontak ya. Lalu 3 anti Jerman, 1-nya baktosin. Baktosin ini sistemik bulan ini. Bulan berikutnya harus berbeda. 3 antrakol fungisida, yang 1 adalah transida. Transida itu sistemik. Nah, bulan selanjutnya lagi bisa berbeda lagi atau yang kembali lagi yang pertama. Jadi diselang-seling supaya hamanya, pengganggunya tidak kebal. Nah, ini prinsip terakhir ya. Prinsip nomor 10 itu soal dosis. Nah, teman-teman pasti sudah tahu tentang dosis. Saya beberapa kali sudah memberitahu kalau saya memakainya dosis terendah. Jadi lebih baik menggunakan dosis terendah tetapi sering daripada dosisnya tinggi cuman jarang-jarang dipakainya, ya kan? Pupuk maupun pestisida ambil dosis yang paling rendah. Lihat di kemasan pasti ada. Ini range 10 sampai 30 ml per 10 liter air misalnya. Nah, ambil yang 10 ml. Nah, kalau misalnya terpaksanya nggak ada di kemasan ya 1 ml per 1 liter air kan gitu. Itu untuk dosis ya. Nah, supaya takarannya itu pas, teman-teman harus menggunakan sendok takar. Sendok takar kan ada yang 5 ml, 10 ml. Tetapi terpaksanya tidak punya, pakailah sendok biasa. Sendok teh itu sama dengan 5 ml. Kalau sendok makan, 1 sendok makan itu 15 ml. Jadi takaran itu tidak boleh berkira-kira ya, harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan takarannya. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk 10 prinsip yang perlu ditekankan dalam penyusunan jadwal pemupukan maupun pestisida. Nah, sebagai penutup, sesuai yang sudah saya janjikan, nih saya buatkan jadwal. Ini jadwalnya cuma contoh ya, jadwal pemupukan dan pemberian pestisida bulan Februari tahun 2021. Ini istri saya sampai ngelembur loh. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Baik teman-teman, ini sudah dibuatkan contohnya ya. Contoh yang dibikin ini berdasarkan 10 prinsip yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, boleh mencontoh, boleh dimodifikasi, dibikin sendiri boleh, yang penting sesuai 10 prinsip. Saya jelaskan ya. Kita mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 saya menggunakan pupuk Growth Top D pada pagi hari, yaitu dengan takaran ini 1 ml per 1 liter air. Ya kan? Pupuknya disiram jenuh. Jadi saya siram jenuh. Oke, berikutnya seling tanggal 230 kita ke fungisida. Fungisida, bakterisida, dan virusida. Mereknya anti Jerman dengan cara semprot atau spray. Jadi tadi habis disiram jenuh, berikutnya adalah spray. Itu yang saya lakukan sesuai prinsip tadi ya. Itu pagi 1 ml per 1 liter air. Kemudian seling tanggal 5 ke tanggal 6 kita mulai pupuk lagi. Pupuknya dilihat beda kan. Nah, mereknya beda ya.
Sama-sama disiram ngocor jenuh. Yang tadi habis Grow Top D, saya menggunakan Gandasil D. Nih 1 gram per 1 liter air. Berikutnya, sesuai dengan prinsip tadi, saya masih menggunakan anti Jerman sama setelah siram jenuh ke spray semprot, ya kan. Kemudian dilanjutkan selisih tanggal 11-12 ke tanggal 13, saya kembali menggunakan Grow Top D yang ada di sini. Nah, Grow Top D. Kemudian selang lagi masih menggunakan anti Jerman tanggal 16. Nah, ini yang penting nih. Pada tanggal 19 saya menggunakan merek lain Growmore. Growmore ini siram jenuh saya tambahkan plus B1. Kenapa? Karena Growmore tidak ada vitamin B1-nya. Sementara kalau Grow Top D itu ada vitamin B1. Gandasil D ini ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Ya kan? Makanya Growmore karena tidak ada vitaminnya saya tambah vitamin B1. Vitamin B1 itu fungsinya apa? Vitamin B1 itu untuk mengurangi stres. Jadi kalau orangnya shock itu kaget gitu kan, terkejut itu bisa karena stresnya karena perjalanan, stresnya karena perubahan cuaca yang ekstrem gitu. Dan ini sudah terpenuhi di pupuk. Pupuk ini sudah ada ya, sudah ada semua. Tapi kalau teman-teman pengen, wah kayaknya B1 mau ditambah lagi nih biar anti stresnya banyak, ya monggo terserah. Itu bisa diaplikasikan di fungisida. Jadi B1 itu boleh dicampur ke anti Jerman, ke baktosin, ke ini insektisida ya, nggak masalah. Tapi kalau saya ini sudah cukup ya, dengan diberikan pupuk ini sudah cukup, jadi nggak terlalu banyak. Nanti kalau kebanyakan juga jadi masalah. Itu ini Growmore, kemudian selisih lagi 2021 saya gunakan baktosin. Jadi tadi kan 3 anti Jerman ya kan, anti Jerman ini kontak ya kan, sistemiknya 1 baktosin ya kan, ini tanggal 22 baktosin. Kemudian ini pupuknya kembali Grow Top D dan insektisidanya nematisida dan moluskisida itu harusnya sistemik dan kontak ya tulisannya, karena ini nggak cukup jadi cuma ditulis sistemik, tapi itu sistemik dan kontak. Kalau cair itu takarannya 1 ml per 1 liter air, jadi dispray. Karena tadi jadwal sebelumnya ya ini siram jenuh ya pada pupuk ya. Nah, ini saya contohkan Furadan dan Toxiput. Furadan dan Toxiput ini bentuknya butiran kecil sehingga disebar. Jadi nanti prakteknya gini, karena Furadan ini disebar, otomatis kan dispray dulu. Spraynya itu pakai air kosong aja, air sumur dispray aja. Setelah itu selesai baru ditabur Furadan dan Toxiput sesuai dengan takaran yang ada di kemasan. Nah, ini dilakukan pada sore hari ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan dalam 10 prinsip penyusunan jadwal. Sudah cukup ya teman-teman. Ini sebelum saya tutup ya, ada sedikit lagi penjelasan. Jadi ini kan jadwal bulan Februari. Jadwal berikutnya nanti berbeda lagi. Kenapa? Tidak boleh persis seperti ini karena berkaitan dengan rolling. Jadi rolling dari pupuknya, rolling dari fungisidanya, pestisidanya, bakterisida, virisida dan lain-lain. Itu di rolling ya. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri, yang penting mengikuti 10 prinsip yang sudah saya sebutkan. Nah, kalau teman-teman masih bingung, tenang. Nanti sudah saya siapkan di deskripsi cara downloadnya. Download ini kalau enggak ya udah screenshot aja lah. Screenshot gitu kan, nanti kan muncul di sini buat pegangan di rumah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih banyak, selalu setia di Riman Vlog. Sampai jumpa di video selanjutnya.